Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Aulia Utami, NIM 17142190, Perbankan Syariah kelas E. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, sebutkan undang-undang perbankan syariah jelaskan pengertian perbankan syariah. Nah, Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 memberikan pengertian yang dimaksud dengan perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Dan dalam pasal 1 ayat 7 yang dimaksud dengan bank syariah adalah bank syariah yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Nah, suatu bank dapat dikatakan bank syariah apabila dalam setiap kegiatan usahanya tunduk kepada prinsip Islam, yang berarti tunduk dan patuh dalam ketentuan hukum Islam yang dituangkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Kemudian yaitu peran bank sentral terhadap pemerintahan. Nah, fungsi bank sentral adalah menjaga kestabilan moneter. Tolak ukurnya adalah kestabilan mata uang negara yang bersangkutan, kestabilan harga, nilai tukar, pengendalian inflasi, serta bank sentral juga mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Kewenangan otoritas pengawasan bank tidak selalu sama antara suatu negara dengan negara lainnya. Masing-masing negara berhak mengambil keputusan dan kebijakan mengenai cakupan tugas dan pengawasan bank. Wewenang dan lembaga yang melakukannya, apakah bank sentral atau lembaga tersendiri. Banyak faktor yang perlu dipertimbangkan baik secara mikro ataupun makro, misalnya falsafah negara, kekuatan dan kelemahan negara, serta perekonomian, sasaran pembangunan ekonomi, serta kondisi, problema, potensi, prospek, kompleksitas sistem perbankan dan sistem finansial, serta peran yang diharapkan dalam perekonomian masing-masing negara. Kemudian yang ketiga itu imbas terhadap perekonomian di Indonesia. Salah satu penyebaran COVID-19 mudah menyebar di Indonesia adalah karena Indonesia merupakan negara dengan sektor pariwisata. Sektor pariwisata ini merupakan salah satu faktor yang berperan penting dalam pertumbuhan perekonomian Indonesia dan memiliki distribusi devisa hasil ekspor kelapa sawit. Sektor pariwisata yang sekarang itu mengalami kelesuan sehingga daya beli menurun secara drastis karena berkurangnya pengunjung baik turis lokal maupun turis mancanegara, yang secara otomatis pendapatan dan devisa yang dihasilkan dari sektor pariwisata semakin menurun. Nah, secara dampak di perekonomian Indonesia tersendiri, salah satu faktor COVID-19 menyebabkan kurs dolar terhadap rupiah meninggi hingga mencapai 16.000 US dollar. Bahkan laporan dari indeks harga saham gabungan menunjukkan terjadi penurunan dalam beberapa minggu terakhir. Nah, kemudian imbas terhadap perbankan syariah tersendiri yaitu dampak penyebaran COVID-19 yang menekan aktivitas ekonomi dalam negeri. Perlambatan itu akan berimbas pada kredit perbankan, baik ke penyaluran maupun kualitas asetnya, termasuk ke segmen koperasi atau perusahaan. Nah, Bank Mandiri misalnya masih menginventarisir nasabah dari sektor-sektor yang berdampak virus corona untuk dilakukan penyesuaian relaksasi apa yang dibutuhkan oleh debitur. Kemudian itu sedangkan BCA baru akan menyampaikan informasi terkait dengan kualitas kredit, NPL atau non-performing loan, dan restrukturisasi setelah kondisi COVID-19 ini mereda. Sebab menurut Direktur BCA sendiri, yaitu data-data terkait itu dapat berubah setiap waktu selagi wabah tersebut
masih terus berkembang. Kemudian yang terakhir yaitu tindakan yang harus dilakukan perbankan dalam rangka membantu pemerintah menanggulangi COVID-19 ini. Bank Indonesia terus melakukan langkah-langkah memperkuat stabilitas moneter dan pasar keuangan bersama pemerintah dan OJK dalam rangka memperkuat koordinasi dan berbagai langkah kebijakan yang telah diambil sebelumnya. Bank Indonesia telah menempuh beberapa langkah kebijakan lanjutan untuk menjaga stabilitas moneter dan pasar keuangan, termasuk memitigasi risiko COVID-19. Langkah pertama yang diambil yaitu relaksasi ketentuan bagi investor asing terkait lindung nilai dan posisi devisa neto. Yang kedua yaitu Bank Indonesia menegaskan kembali bahwa investor global dapat menggunakan bank kustodi global dan domestik dalam melakukan kegiatan investasi di Indonesia. Langkah yang ketiga yaitu Bank Indonesia bersama Kementerian Keuangan telah melakukan komunikasi secara langsung dengan investor global, di mana seluruh investor global mengapresiasi langkah pemerintah dan Bank Indonesia dalam mengelola perekonomian sehingga masih menaruh kepercayaan terhadap kondisi perkembangan perekonomian dan keuangan di Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.